Hello guys, para sobat movie semuanya. Ketemu lagi ya, dengan saya si tukang dongeng film. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menceritakan film Korea yang berjudul Assassination. Assassination adalah sebuah film aksi spionase Korea Selatan tahun 2015 yang ditulis dan disutradarai oleh Choi Dong-hoon. Film Assassination berlatar tahun 1930 saat Jepang menduduki Korea. Film ini menyoroti kiprah satu pasukan pejuang kemerdekaan Korea. Mereka adalah Yong Seok-jin yang diperankan oleh Lee Jung-jae. Dia adalah agen dari pemerintahan sementara untuk misi kemerdekaan Korea. An Hok-yoon yang diperankan oleh Jun Ji-hyun. Dia adalah penembak jitu mematikan dan seseorang yang ahli dalam menyamar. Wang Duk-sum yang diperankan oleh Choi Duk-moon. Dia adalah seorang ahli bahan peledak. Chu Sang-hok yang diperankan oleh Cho Jin-wong, seorang yang ahli dalam menggunakan senjata rifle. Dan kedua agen ganda dan mata-mata profesional yang bernama Hawaii Pistol yang diperankan oleh Ha Jung-woo dan Old Man yang diperankan oleh Oh Dal-soo. Sebelum lanjut videonya, saya ingatkan bahwa ini adalah video spoiler, jadi kalau ingin tahu lebih jelas cerita film ini, kalian wajib tonton filmnya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Film berawal pada tahun 1911, selama pemerintahan Jepang atas Korea, seorang pejuang perlawanan bernama Yem Sek-jin sedang mencoba melakukan misi pembunuhan seorang gubernur jenderal Jepang dan pengusaha pro-Jepang bernama Kang In-guk, namun gagal. Malam itu, Kang In-guk menemukan bahwa istrinya ikut membantu Yem Sek-jin dalam misi pembunuhan tadi. Kemudian istrinya pergi bersama anak kembarnya ke Manchuria karena dirasa sudah tidak aman di rumah suaminya tersebut. Akan tetapi Kang In-guk memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri dan kedua anak kembarnya. Alhasil, seorang pengasuh berhasil membawa pergi salah satu anak perempuan, dan anak yang satu lagi dibawa oleh anak buah Kang In-guk. Istrinya dibunuh dan Yem Sek-jin ditangkap oleh tentara Jepang. Dan, dari sinilah film Assassination dimulai. Scenes berganti pada tahun 1933, ada lebih dari 30 fraksi kemerdekaan Korea yang beroperasi di Korea, Tiongkok, dan Manchuria. Yem Sek-jin telah menjadi kapten di salah satu fraksi itu. Tetapi rekan-rekannya tidak menyadari bahwa dia diam-diam melaporkan ke Jepang, demi sebuah harta dan tahta. Sejak tahun 1911 ia disiksa oleh Jepang agar menyerah dan ikut pemerintahan Jepang. Scenes berlanjut ketika Yem Sek-jin bertemu dengan beberapa politisi Korea di Hangzhou, termasuk Kim Ko dan Kim Won-bong. Yem Sek-jin meminta izin untuk mengumpulkan 3 anggota militer yang tak patuh dan siap melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Mereka adalah An Hok-yoon si penembak jitu, Wang Duk-sam si ahli bahan peledak dan Chu Sang-hok si ahli senjata rifle. Ketiga anggota militer tersebut akan dikirim ke Seoul untuk melaksanakan tugas negara, yaitu untuk membunuh Kang In-guk, dan seorang komandan skuadron Jepang bernama Kawaguchi Mamoru. Lalu Yem Sek-jin pergi mencari ketiga anggota militer tersebut bersama dengan anak buahnya. Setelah itu mereka dibawa ke Shanghai untuk diberikan instruksi dan pengarahan oleh seorang agen militer Korea. Di sisi lain Yem Sek-jin kemudian bertemu dengan seorang mata-mata Jepang dan menjual informasi tentang misi pembunuhan yang sudah direncanakan pejuang kemerdekaan Korea. Kembali ke pertemuan 3 orang tadi, mereka dipertemukan dengan agen rahasia bernama Kim Won-bong. Kim menjelaskan target yang harus mereka habisi. Akhirnya mereka bertiga menandatangani kesepakatan sebagai militer kemerdekaan Korea dan siap menjalankan misinya. Kemudian mereka bertiga berangkat ke Gyeongseong di kota Seoul untuk menjalankan misinya tersebut melalui jalur kereta. Setelah sampai di sana, mereka disambut lagi oleh agen pejuang Korea yang lain. 정말 많이 컸다. 침착하게 행동해요.
Di tempat agen tersebut mereka menyusun rencana untuk melakukan misi pembunuhan Komandan Jepang dan Kang In-guk. Agen tersebut memberikan informasi bahwa Komandan Jepang dan Kang In-guk akan pergi mengunjungi sebuah pabrik pesawat di daerah Gyeongseong. An Hok-yun mempunyai rencana untuk mencegat iring-iringan sang komandan di dekat pom bensin. An Hok-yun bertugas untuk menembak dengan snipernya sedangkan Wang Duksam dan Chu Sang-hok akan mengosongkan bensin dari mobil yang akan dipakai komandan Jepang itu terlebih dahulu. Since berpindah ke Shanghai, terlihat Yang Sek-jin sedang bertemu dengan seseorang. Dia merencanakan untuk menggagalkan misi 3 pejuang militer yang dia kirim ke Seoul. Dia menemui duo pembunuh bayaran sekaligus agen ganda pejuang kemerdekaan Korea. Dia adalah Hawaii Pistol dan Old Man. Mereka disuruh untuk membunuh An Hok-yun, Wang Duksam dan Chu Sang-hok dengan bayaran $3.000. Yang Sek-jin menjelaskan bahwa 3 orang tersebut berada di Seoul dan mereka adalah antek-antek dan mata-mata Jepang. Kemudian kedua agen dan pembunuh bayaran itu pun berangkat ke Seoul dengan menaiki kereta. Dalam perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan anak dari komandan Jepang, yang bernama Kawaguchi. Lalu kedua agen itu menyamar dan mengaku sebagai orang Jepang, sehingga membuat kedua agen tersebut bisa berteman dan memanfaatkan anak dari komandan Jepang tersebut. Kembali ke misi An Hok-yun, mereka melakukan trik awal supaya misi mereka bisa berhasil. Dengan menggunakan gerobak kayu, Wang Duksam menabrakkan gerobaknya ke mobil milik komandan Jepang. Mereka membuat mobil tersebut rusak, dan seolah-olah mereka akan memperbaiki kerusakan mobil tersebut. Dan rencana awal itu berhasil mereka laksanakan. Sedangkan An Hok-yun disuruh agen yang bersamanya untuk menukarkan kacamatanya yang terlihat sudah pecah. An Hok-yun pun segera pergi ke toko terdekat di sana. Tak berapa lama, Wang Duksam dan Chu Sang-hok datang ke kediaman komandan Jepang. Mereka datang untuk memperbaiki mobil yang sebelumnya telah mereka tabrak tadi. Sembari memperbaiki mobil tersebut, mereka menguras bensin dari mobil tersebut, sehingga bisa dipastikan mobil tersebut akan masuk dalam target rencana mereka. Scenes berlanjut, di mana An Hok-yun sedang pergi ke toko tadi, untuk menukarkan kacamatanya yang sudah pecah. Akan tetapi kacamata yang baru tidak bisa langsung jadi. Pihak toko meminta An Hok-yun untuk menuliskan alamat rumahnya dan kacamata tersebut akan diantarkan, jika sudah jadi. Tiba-tiba di toko tersebut, muncul sosok perempuan yang mirip dengan An Hok-yun. Ternyata dia adalah saudara kembar An Hok-yun yang dulu terpisah ketika peristiwa pembunuhan ibunya terjadi. Dia bernama Mitsuko. Mitsuko datang ke toko tersebut bersama dengan Kawaguchi, anak dari komandan Jepang. Mitsuko yang sedang bercermin tidak sengaja melihat sosok perempuan yang mirip dengan dia. Lalu dia berusaha untuk mengejarnya dan meninggalkan Kawaguchi. Tetapi An Hok-yun sudah terlanjur naik kereta dan Mitsuko tidak berhasil menemuinya. Mitsuko lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada pamannya. Bahwa dia melihat saudara kembarnya di toko serba ada di kota Seoul. Pamannya yang penasaran akhirnya datang ke toko tersebut dan mencari kebenaran tentang cerita dari Mitsuko. Alhasil dia mendapatkan alamat dari perempuan tersebut. Scenes berlanjut, di mana misi pembunuhan komandan Jepang akan dieksekusi. Terlihat An Hok-yun dan timnya berkendaraan menuju lokasi pembunuhan itu akan dilakukan. Begitu juga rombongan komandan Jepang itu, sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Setibanya di lokasi An Hok-yun dan timnya melakukan persiapan, begitu juga dengan dua agen dan pembunuh bayaran itu, juga sudah ada di sana. Tidak berapa lama, iring-iringan komandan Jepang itu melintas. Dan benar saja, salah satu mobilnya kehabisan bensin. Kemudian mobil tersebut berhenti untuk mengisi bensin. Ketika hendak mengisi bensin, salah satu orang yang ditugaskan menjadi penjaga bensin melihat rombongan komandan Jepang itu sudah berganti mobil, lalu baku tembak pun terjadi. Dalam misi tersebut mereka gagal membunuh komandan Jepang dan Kang In-guk.
Ternyata sudah banyak tentara Jepang di sana, mereka sudah tahu tentang rencana pembunuhan itu dari Yem Sek-jin yang menjadi mata-mata mereka. Hal tak terduga pun terjadi, An Hok-yun bertemu dan berpapasan langsung dengan saudara kembarnya, Mitsuko. Dia pun kaget dan seketika dia tertembak dan jatuh, kemudian pasukan Jepang berhasil menangkapnya. Sedangkan Hawaii Pistol dan Old Man hanya melihat saja kejadian tersebut, dan mereka memutuskan untuk pergi. Ketika akan pergi Hawaii Pistol malah tertangkap oleh pasukan Jepang juga. Kemudian An Hok-yun dan Hawaii Pistol yang sudah tertangkap, dibawa dengan mobil untuk dipenjara. Diketahui bahwa mereka berdua telah dijebak oleh Yem Sek-jin. Mengetahui hal tersebut, lalu mereka mencari cara untuk lolos dari mobil tersebut. Dengan bantuan dari Old Man, mereka berdua akhirnya bisa lolos dari pasukan Jepang. Kembali ke Mitsuko, dia masih penasaran dengan saudara kembarnya yang tidak sengaja bertemu tadi. Kemudian dia mencari di mana saudaranya itu tinggal. Lalu secara diam-diam dia mendapatkan alamat dari buku milik pamannya yang sudah menyimpan alamat saudaranya itu dari toko kacamata. Dan Mitsuko langsung datang ke alamat tersebut. Akhirnya mereka berdua bertemu, kemudian saling menceritakan masa lalu mereka. An Hok-yun menjelaskan bahwa ayahnya adalah pengkhianat dan dia ingin membunuh pengkhianat sekaligus orang yang sudah membunuh ibu kandungnya. Tak berapa lama Kang In-guk datang bersama dengan pasukan Jepang, dan langsung menembak mati salah satu anaknya. Ternyata yang dia tembak adalah Mitsuko, sedangkan An Hok-yun berhasil lolos dari tempat itu. Mengetahui kejadian tersebut, An Hok-yun akhirnya memanfaatkan kondisi tersebut dan dia menyamar menjadi Mitsuko. Dan berpura-pura pulang ke rumahnya. Kemudian dia merencanakan sesuatu di saat hari pernikahannya dengan Kawaguchi, anak dari Komandan Jepang Mamoru Kawaguchi. Yem Sek-jin akhirnya diangkat menjadi kepala polisi rahasia oleh pasukan Jepang, karena jasa-jasanya sudah menjadi mata-mata dan membantu pemerintahan Jepang. Lalu dia melakukan tugasnya untuk memberantas kelompok pejuang kemerdekaan Korea satu persatu. Tibalah saat pernikahan Mitsuko dengan Kawaguchi dilangsungkan, hadir juga Hawaii Pistol yang diundang dalam pernikahan tersebut karena dia berpura-pura menjadi teman baik dari Kawaguchi. Serta datang pula Chu Sang-hok yang sedang menyelinap dan bersiap-siap menembak komandan Jepang. Tetapi salah satu pasukan Jepang mengetahui hal tersebut, lalu baku tembak terjadi. Kemudian An Hok-yun yang menyamar menjadi Mitsuko berhasil membunuh komandan Jepang dan membunuh ayahnya. Chu Sang-hok mati tertembak sedangkan Hawaii Pistol membantu An Hok-yun untuk melarikan diri dari Yem Sek-jin dan kepungan pasukan Jepang. Mereka menyandera Kawaguchi dan berhasil pergi dari tempat itu. Tak lama, Jepang mengirim pasukannya dan mengejar mereka. Dalam pengejaran tersebut An Hok-yun berhasil selamat karena dia masih berpura-pura menjadi Mitsuko. Sedangkan Hawaii Pistol dan Old Man mati ditembak oleh Yem Sek-jin dan pasukan Jepang. Sins berganti pada tahun 1945, akhirnya Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Korea mengumumkan kemerdekaannya. Pada tahun 1949, sebuah komisi untuk kejahatan perang di Korea menyelidiki Yem Sek-jin dalam kasus makar dan pemberontakan terhadap kemerdekaan Korea. Tetapi sekali lagi dia tidak terbukti karena salah satu saksi kunci pemberontakan tersebut sudah tewas. Sehingga Yem Sek-jin dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah hari pembebasannya, dia hendak melepaskan kepenatannya dengan berjalan-jalan di pasar dan membeli sesuatu. Kemudian secara tidak sengaja dia melihat An Hok-yun yang masih menyamar sebagai Mitsuko. Lalu Yem Sek-jin mengikuti perginya Mitsuko. Akan tetapi itu adalah rekayasa Mitsuko, dia menjebak Yem Sek-jin masuk ke dalam suatu tempat yang tertutup. Tak berpikir panjang An Hok-yun langsung mengeksekusi dan membunuh Yem Sek-jin.
Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita dan sinopsis film Korea yang berjudul Assassination. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu dukungannya lewat like, komen dan subscribe-nya. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya yang pasti akan selalu menghibur kalian semua. Salam Fast Movie.